Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan laporan keuangan. Adapun anggotanya, yang pertama yaitu ada Susilo, yang kedua ada Prima Intan Armono, yang ketiga Firdiana Nurul Ica, yang keempat Clara Alverina Hindro, yang kelima Nadila Nurul Lailita, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Lutfia Anjani. Apa sih tujuan dari pelaporan keuangan? Jadi, tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan. Adapun pengertian dan jenis pengungkapan. Pengungkapan laporan keuangan bersifat disclosure, yang artinya laporan keuangan yang disajikan tidak ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Jadi, laporan keuangan yang diungkapkan dapat memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. 3 konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan. Yang pertama yaitu ada pengungkapan yang cukup. Yang kedua ada wajar. Yang ketiga adalah lengkap. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kepada siapa sih informasi harus diungkapkan? Kalau belum tahu, mari kita simak ke slide selanjutnya. Berdasarkan FASB 1980, dalam SFAC nomor 1 menyatakan bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditur dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit, dan keputusan sejenis lainnya. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan dititik beratkan untuk para investor dan kreditur. Laporan keuangan digunakan investor untuk mengambil keputusan. Yang diinginkan adalah membeli, menjual, atau mempertahankan saham. Laporan keuangan digunakan kreditur berkaitan dengan pemberian kredit atau perpanjangan kredit kepada perusahaan. Selain pihak di atas, pengungkapan juga diberikan kepada pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat umum, tapi pihak-pihak tersebut dipandang sebagai penerima kedua. Di negara daratan Eropa, pengungkapan informasi laporan keuangan ditujukan kepada pihak yang lebih luas, yaitu meliputi untuk pegawai dan pemerintah, sehingga perusahaan perlu menyusun neraca sosial atau social balance sheet kepada pemerintah setiap tahunnya. Untuk selanjutnya, informasi apa aja sih yang harus diungkapkan? Jadi, dalam SFAC nomor 1 FASB 1980 menyebutkan bahwa pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik, dan lain-lain. Jika pelaporan keuangan ditekankan untuk investor, maka salah satu tujuannya adalah penyajian informasi yang memadai hasil-hasil yang diharapkan. Perbandingan dapat diterapkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu memberikan pengungkapan yang cukup mengenai bagaimana angka-angka akuntansi diukur dan dihitung. Yang kedua, memberikan peluang kepada para investor untuk membuat ranking dari beberapa input ke dalam model keputusan. Adapun tujuan pelaporan keuangan menurut SFAC. Oke, kita simak selanjutnya. Tujuan dari pelaporan keuangan berdasarkan FSAC nomor 1. Yang pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, serta pemakai lainnya. Yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah pengakuan dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Yang keempat, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman, pembayaran kembali pinjaman, transaksi modal termasuk dividen, kas, dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lajunya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan.
Yang kelima, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan pengaruh transaksi peristiwa dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Yang keenam, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atau pemegang saham. Yang terakhir, pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Dari lingkup tujuan pelaporan yang disajikan di atas terlihat bahwa apabila suatu transaksi atau peristiwa memenuhi kriteria tertentu, maka transaksi atau peristiwa tersebut akan disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan dasar atau utama. Kriteria untuk mengakui transaksi atau peristiwa tertentu dalam laporan keuangan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, definisi atau definition. Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. 2. Keterukuran atau measurability. Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. 3. Ada relevansi atau relevance. Informasi yang terdapat atau terkandung dalam pos tertentu tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil memakai laporan keuangan. Yang terakhir ada reliabilitas atau reliability. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya dan netral. Apabila suatu transaksi atau peristiwa tertentu tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari laporan keuangan utama, maka transaksi atau peristiwa tersebut dapat diungkapkan melalui cara lain, seperti catatan dan informasi lain. Beberapa informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Apa aja sih? Mari kita simak. 1. Pengungkapan data kuantitatif. Dalam memilih kriteria untuk menentukan data kuantitatif yang material dan relevan untuk investor dan kreditor, tekanan yang ditunjukkan pada informasi keuangan atau data lainnya yang bisa dipergunakan dalam model keputusan. Tetapi, dalam pembuatan perbandingan dari waktu ke waktu dan di antara perusahaan yang berbeda-beda, para investor tidak dapat menganggap bahwa semua data kuantitatif atau yang dilaporkan memiliki probabilitas kecermatan yang sama. 2. Pengungkapan informasi kualitatif. Informasi yang didapat dinyatakan dalam satuan moneter lebih sulit dievaluasi dari segi materialitas dan relevannya. Oleh karena itu, seringkali informasi tersebut akan diberi bobot yang beragam oleh mereka yang menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, informasi yang diberi bobot lebih meninggi dalam pengambilan keputusan adalah yang lebih relevan daripada informasi yang bobotnya lebih rendah. Oleh karena itu, harus dicari suatu titik di mana dapat dikatakan bahwa suatu informasi cukup penting dalam pengambilan keputusan sehingga tidak boleh diabaikan. Apa aja sih informasi yang perlu diungkapkan dalam setiap pos dan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan? Yang pertama ada ketidakpastian atau contingencies. Yang kedua ada dasar penilaian dan kebijakan akuntansinya. Yang ketiga perubahan akuntansi. Yang keempat keterkaitan dengan suatu perjanjian atau kontrak. Yang kelima peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca. Pengungkapan terhadap unsur-unsur ketidakpastian. Unsur-unsur ketidakpastian tentang suatu transaksi yang kemungkinan akan terjadi dapat mengakibatkan timbulnya suatu keuntungan atau kerugian. Unsur ketidakpastian yang mengakibatkan timbul suatu keuntungan meliputi semua klaim atau hak yang terjadi belum dapat dipastikan tetapi ada kemungkinan akan menjadi hak milik perusahaan yang sah. Berbagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang menguntungkan tersebut, misalnya A. Kemungkinan diterimanya aktiva atau uang yang berasal dari hadiah bonus dan lain sebagainya. B. Kemungkinan diterimanya kembali uang yang berasal dari setoran pajak yang berlebihan jumlahnya. C. Kemungkinan diterimanya ganti kerugian berdasarkan keputusan pengadilan dan perkara atau tuntutan yang diajukan kepada pihak pengadilan.
1. Pengakuan dapat dilakukan jika kriteria berikut terpenuhi. A. Informasi tentang kemungkinan terjadi kerugian diketahui sebelum laporan keuangan dipublikasikan atau dikeluarkan dan terdapat petunjuk bahwa hutang atau kewajiban tersebut telah terjadi sebelum tutup buku atau tanggal laporan keuangan. B. Jumlah kerugian dapat ditaksir secara cukup pasti. C. Kemungkinan perusahaan akan ditagih kekurangan setoran pajak penghasilan pada tahun-tahun yang lalu. 2. Pengungkapan kebijakan akuntansi. Pengungkapan kebijakan akuntansi dapat memberikan bantuan untuk memungkinkan dilakukannya penafsiran yang lebih baik atas laporan keuangan dari suatu perusahaan tertentu dan karenanya dapat mempengaruhi keputusan investasi. Atas dasar anggapan ini, APB dalam opini nomor 22 menyimpulkan bahwa informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan merupakan hal penting supaya laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. 3. Pengungkapan perubahan akuntansi. Pemakaian yang konsisten dari prinsip dan prosedur akuntansi telah lama dianggap sebagai hal yang hakiki dalam evaluasi kegiatan perusahaan. Dan dalam proyeksi aktivitas di masa depan atau di masa yang akan datang, APB Opinion nomor 20 mendukung hal tersebut, tetapi dengan menetapkan bahwa perubahan yang dilakukan harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada saat terjadi perubahan yang dibuat bersama penjelasan mengenai alasan atas perubahan tersebut. 4. Peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca. Berikut peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca dan sebelum laporan keuangan dipublikasikan antara lain. Di sini dibagi menjadi 3. Yang A. Peristiwa yang mempengaruhi jumlah elemen laporan keuangan. Peristiwa ini muncul karena pengetahuan yang tidak lengkap selama periode akuntansi dan hasil dari perubahan-perubahan dalam penilaian estimasi baru diperoleh setelah tanggal neraca. B. Peristiwa yang mempengaruhi validitas penilaian. Peristiwa ini tidak secara langsung mempengaruhi laporan keuangan periode sebelumnya, tetapi dapat mempengaruhi keputusan yang diambil atas laporan tersebut. Yang terakhir, kejadian yang dapat mempengaruhi operasi atau penilaian di masa yang akan datang. Kejadian jenis ketiga ini memiliki pengaruh yang tidak diketahui tidak pasti terhadap pendapatan dan penilaian di masa yang akan datang. Menurut pandangan yang lebih luas dan positif, kejadian dari semua 3 jenis tersebut termasuk pengaruhnya terhadap perkiraan manajemen harus diungkapkan langsung dalam laporan keuangan yang direview oleh auditor. Pengungkapan mandatori atau wajib dan voluntary. Berikut alasan yang diajukan atas penolakan pengungkapan, yaitu yang pertama, pengungkapan akan memberi manfaat bagi pesaing dan merugikan pemegang saham. Yang kedua, serikat kerja akan mendapatkan manfaat dari adanya pengungkapan sebagai dasar tawar-menawar upah pegawai. Yang ketiga, banyak diyakini bahwa investor tidak dapat memahami kebijakan akuntansi, prosedur, dan pengungkapan penuh yang menyesatkan. Selanjutnya, informasi keuangan dapat diperoleh dari sumber lain dengan biaya yang rendah dibandingkan harus disediakan langsung oleh perusahaan. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan akan kebutuhan investor juga menjadi penyebab pembatasan pengungkapan. Jadi, jika terdapat kegagalan pasar, maka akan menjadi pembenaran adanya intervensi pemerintah untuk memaksa perusahaan melakukan pengungkapan yang cukup. Atau disclosure. Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan susunan laporan yang formal. Yang kedua, terminologi dan penyajian yang terinci. Yang ketiga, informasi sisipan. Yang keempat, catatan kaki. Yang kelima, ikhtisar tambahan dan schedule. Selanjutnya yaitu ada komentar dalam laporan auditor. Dan yang terakhir ada pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu dan pengetahuan yang telah kita bagikan, yang telah kita presentasikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.